Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina, KCIC, atau WOS tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo merespon sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar, kata Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2025, malam. Prasetyo menyebutkan, pembayaran utang proyek WOS sendiri tidak dibahas dalam rapat di kediaman Prabowo tersebut. Namun, ia menekankan bahwa WOS merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat dan harus didukung perkembangannya. Karena faktanya kan juga WOS, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya, kata Prasetyo. Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute WOS hingga Surabaya, Jawa Timur. Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembangnya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya, imbuh dia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek kereta cepat Indonesia-Cina, KCIC, atau WOS dengan beban utang mencapai 116 triliun rupiah. Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN. Namun, Purbaya menolak wacana itu karena menurutnya utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya. Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP, bisa mencapai sekitar 80 triliun rupiah per tahun. Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun rupiah atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi, Kemenkeu, ujar Purbaya dalam media gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat 10 Oktober. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.